Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-114. Pada sesi ke-113, saya mencoba menyampaikan pemikiran mengenai karakteristik utama sumber daya manusia yang bisa dijadikan sebagai pendekatan untuk memahami tingkat kecerdasan intelektual, logik, analitik, ya katakanlah, yang mana ini berhubungan erat dengan pengembangan body of knowledge melalui pendidikan dan melalui usaha-usaha lainnya, sehingga ini bisa menjelaskan sebetulnya mengapa kita tertinggal dalam sektor manufaktur diukur oleh Economic Complexity Index ataupun Product Complexity Index. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba mengukur, menyampaikan ukuran yang gampang dilihat oleh mata, yaitu tinggi badan. Bapak Ibu sekalian, banyak literatur mengungkapkan tinggi badan rata-rata suatu bangsa atau suatu negara mencerminkan rekaman apa yang terjadi di sekitarnya. Tinggi badan yang makin meningkat itu menggambarkan kondisi kemakmuran, kondisi kebahagiaan, kondisi kedamaian, kondisi kehidupan yang kualitasnya baik. Ya, tinggi badan yang menyusut atau menurun itu menggambarkan tingkat kesulitan hidup, menggambarkan kemiskinan, menggambarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Memang ada faktor keturunan di sini, ya, tetapi faktor lingkungan lebih kuat menentukan tinggi badan ini. Berbeda dengan misalnya warna mata biru, itu faktor genetik lebih banyak. Nah, bagaimana kondisi Indonesia apabila kita ukur dengan tinggi badan? Kalau diukur dengan Complexity Index, saya sajikan lagi gambar ini untuk mengingatkan bahwa kita ini kalau kita ambil perkembangan dari tahun 2000, ranking kita ada pada ranking ke 59, ya, dan sekarang pada tahun 2019 ada pada ranking ke 61. Artinya kita relatif menurun 1 poin dalam Economic Complexity Index. Bagaimana dengan tinggi badan? Nah, cukup mengejutkan, ya. Tinggi badan pria dan wanita Indonesia di ASEAN merupakan tinggi badan yang paling pendek. Ya. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Ya, Indonesia, kemudian untuk kaum prianya Indonesia yang paling pendek rata-ratanya, kemudian Vietnam dan Filipina, kemudian di atasnya Kamboja, Malaysia, Thailand lebih tinggi, dan yang paling tinggi rata-rata prianya saudara kita dari Singapura. Ya. Nah, yang wanita juga sama. Ya, Indonesia paling pendek, kemudian Filipina, Vietnam dan Kamboja, ya Thailand, Singapura. Tingkat tinggi kaum wanita kita rata-rata di bawah rata-rata tinggi badan ASEAN. Prianya juga sama, berada di bawah rata-rata tinggi badan ASEAN. Nah, Malaysia, Thailand, Singapura, tinggi badan prianya di atas rata-rata ASEAN, ya. Sedangkan untuk wanitanya Thailand dan Singapura berada di atas rata-rata ASEAN. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan ukuran tinggi badan ini, kasat mata, artinya bisa dilihat oleh mata, bahwa tingkat kemakmuran di Indonesia, tingkat kesulitan hidup di Indonesia, tingkat kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terekam oleh memendeknya tinggi badan ini. Ini sulit kita pungkiri. Nah, sekarang saya ambil contoh beberapa negara mana saja
yang selama perkembangan zaman ini mengalami tinggi badan yang meningkat pesat. Nah, yang pertama adalah ternyata ya jelas Amerika Serikat mengalami gain dengan zaman ini, keuntungan ya naik 69,7 poin. Ya, tetapi yang menarik adalah ya yang konsisten terus meningkat tinggi badannya yaitu bangsa Korea Selatan. Ya, bangsa Korea Selatan. Sekarang ya, kenaikan tinggi badan rata-rata orang Korea Selatan ya mulai tahun 1920 katakanlah sampai 2010 terus dia naik terus. Ya. Nah, jadi ukuran ini konsisten dengan kemajuan Korea Selatan. Ya, antara kemajuan ekonomi dan kemajuan tinggi badan, katakanlah. Nah, kalau kita ukur wanita ini, ya wanita bangsa mana yang mengalami peningkatan tinggi badan secara signifikan, ya selama tahun 1914 ke 2014, 100 tahun. Ya, orang Korea Selatan, kaum wanitanya naik hampir 8 inches. Ya. Jepang juga kaum wanitanya tambah tinggi. Ceko Republik, Serbia dan seterusnya. Ya. Singapura juga mengalami peningkatan 5 inches, hampir 10 cm. Ya, kurang lebihnya. Nah, hanya ada 2 negara Asia yang masuk ke dalam kelompok kaum wanita yang mengalami peningkatan tinggi badan kelompok tertinggi ya dalam gambar ini. Nah, apalagi yang bisa kita dapatkan dalam perkembangan tinggi badan ini? Ya, di sini kita melihat tinggi badan orang Jepang, ya, yang dulunya itu pada tahun 1900 itu tinggi badannya tidak mencapai 160 cm. Ya. Tetapi pada tahun katakanlah 2000 ya tinggi badannya sudah di atas 170 cm. Ya, naik dia. Ya, yang dulu disebut bangsa KT, bangsa Jepang, sekarang udah tinggi badannya di atas 170. Ya. Nah, ini sejalan dengan peningkatan kemakmuran. Apa kuncinya? Ya, peningkatan tinggi badan ini ternyata hasil research yang dikerjakan oleh apa yang saya ambil dari literatur, ya penentu utama yaitu tingginya rasio protein yang berasal dari high quality dengan protein yang berasal dari biji-bijian. Yang disebut high quality protein itu susu dan produk-produknya, daging, ya katakanlah. Nah, kita melihat di gambar ini, ya makin tinggi tingkat konsumsi, makin tinggi rasio protein yang berasal dari hewani terhadap gandum atau biji-bijian, maka tinggi badannya makin tinggi juga. Sebaliknya, apabila protein yang berasal dari tanaman, ya seperti biji-bijian, rasio dengan ya, makin banyak karbohidratnya lah katakanlah, ya maka ukuran tinggi badannya makin pendek. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin membandingkan bagaimana konsumsi protein rata-rata per kapita penduduk Belanda, ya, yang mana kaum laki-lakinya mengkonsumsi susu itu pada usia 9 sampai 13 tahun hampir 400 gram per hari, kemudian
yang usia 14 sampai 18 tahun dia hampir 450 gram per hari, ya demikian juga kaum wanitanya, ya mencapai tinggi badan rata-rata tertinggi di dunia 184, ya itu orang Belanda, ya tingkat konsumsi proteinnya demikian tinggi. Nah, bandingkan dengan tingkat konsumsi protein Indonesia katakanlah, ya itu yang tertinggi konsumsi protein hewani per kapita per hari di Indonesia itu hanyalah 27,12 gram. Ya, artinya dibandingkan dengan Belanda tadi, ya jauh sekali. Ya. Nah, apa implikasinya? Implikasinya sangat banyak Bapak Ibu sekalian, bahwa satu, ya kita perlu prihatin ya dengan penurunan rata-rata tinggi badan generasi kita ini, ya yaitu makin memendek. Mengapa kita prihatin? Karena ini merefleksikan secara kasat mata, ya tidak perlu menggunakan mikroskop, tidak perlu menggunakan apa-apa, ya terlihat, ya pasti telah terjadi sesuatu di lingkungan kita ini yang relatif menekan, ya membatasi, ya sebagaimana dapat dilihat dari konsumsi protein hewani yang rendah. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, apabila kita ingin masuk ke green economy, pertumbuhan tinggi, manufakturnya maju, kita perlu mengubah atau mengembangkan filosofi baru dalam pola makan bangsa Indonesia. You are what you eat. Itu pepatah yang saya pikir sangat penting untuk kita camkan. Protein dalam bahasa Yunani bermakna yang utama, yang pertama, yang terpenting. Karena itulah energi kita, upaya kita, perlu kita konsentrasi mengembangkan protein ini. Mengembangkan minyak dan lemak, kita sudah sukses. Walaupun dengan luas 16 juta hektar, nilai tambahnya rendah. Sekarang, bagaimana mengembangkan model sirkular katakanlah dari perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan protein hewani, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia Indonesia, untuk mendukung human capital, untuk mendukung kecerdasan bangsa Indonesia. Tentu saja pengembangan protein hewani ini, ya karena kita mengembangkan green economy, ya tidak boleh menambah emisi metan, ya tidak boleh merusak lingkungan di sekitarnya karena penggembalaan yang berlebihan katakanlah, ya disinilah kita memerlukan suatu kreativitas baru, ya mengembangkan model produksi protein hewani yang ramah lingkungan, yang terintegrasi dengan model ekonomi sirkular. Perkebunan kelapa sawit, persawahan, dan lain-lain katakanlah memiliki potensi untuk dirancang bangun baru untuk menjadi model sirkular ekonomi sehingga terdapat hubungan langsung antara tingkat kecerdasan, sektor manufaktur yang makin canggih karena body of knowledge-nya makin berkembang, dan supporting sistemnya protein hewani yang mencukupi, yang berkualitas, baik, dan mengembangkan semua sistem yang ada. Demikian uraian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.